konflik di Papua itu sudah lama sekali. Papua bergabung dengan Indonesia secara formal tahun 69, tapi konfliknya dengan Indonesia juga dimulai sejak sebelum itu. Tapi kan ini meskipun sudah ada bermacam-macam cara untuk mengekspresikan dan pemerintah juga sudah concern di Papua sejak lama, tapi masih tetap aja ada konflik. Kira-kira apa sih Mas yang jadi akar permasalahan Papua terus bergejolak ini? Terus kira-kira apa sih Mas yang bisa dievaluasi dari pendekatan negara ini Mas? Kalau boleh tahu. Yang pertama kayak Pak Jokowi, Presiden Jokowi kan sudah menunjukkan komitmennya yang luar biasa ya. Sejak periode pertama beliau udah 13 kali nih berkunjung ke Papua, minimal mungkin lebih ya, saya kurang hafal ininya detailnya, tapi minimal 13 kali sudah pergi ke Papua. Tidak ada satupun presiden yang lain yang pernah mengunjungi Papua seintens Presiden Jokowi. Cuman sayangnya ini tidak menjadi orkestrasi gitu. Ini seperti one man show. Kita lihat Jokowi berkali-kali meresmikan ini itu di Papua, berkunjung ke sana dan seterusnya. Tapi pembantu-pembantu presiden yang lain tidak tampak, ya, tidak tampak ke sana. Sehingga tidak ada orkestrasi. Yang ada adalah tadi one man show tadi. Nah, saya kira ini juga salah satu kelemahan pemerintah ya. Mestinya komitmen yang ditunjukkan oleh presiden juga didukung oleh seluruh jajaran aparatur pemerintah di pusat. Lalu yang kedua juga skop penyelesaiannya, skop solusinya. Ini saya kira pemerintah paham betul bahwa persoalan Papua bukan hanya persoalan pembangunan. Memframe-nya hanya sebatas masalah pembangunan ini tidak akan membantu gitu. Ini harus ada framing yang lebih komprehensif begitu. Lagi-lagi presiden juga beberapa waktu yang lalu, bahkan di awal periode beliau sudah menegaskan memerintahkan para pembantunya untuk segera menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM. Menko Polhukam waktu itu yang diperintah Pak Luhut ya, diperintahkan untuk segera mungkin dalam waktu 1-2 tahun sejak saat itu untuk segera menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM. Tapi kemudian sampai Menko Polhukam berganti begitu, belum ada penyelesaian. Kita tahu Presiden juga menginisiasi pembebasan 5 tahanan politik ya di awal-awal periode kepemimpinan beliau di 2015. Tapi tidak dilanjutkan dengan aksi-aksi yang lain gitu. Hanya 5 habis itu stop gitu. Padahal masih ada sekian puluh tapol Papua di berbagai rumah tahanan, di berbagai penjara. Dan ini saya kira yang perlu diteruskan. Komitmen pemerintah bukan hanya soal pembangunan, tapi juga soal kemanusiaan, soal keadilan, soal penegakan hak asasi manusia, soal hukum ini yang harus terus ditunjukkan komitmen ini oleh pemerintah. Presiden punya atau pemerintahan Jokowi masih punya waktu berapa 2-3 tahun lagi ya. Ini peluang ya bagi pemerintah untuk jika ingin serius meninggalkan legacy, meninggalkan catatan sejarah yang baik di Papua. Saya kira 3 tahun terakhir ini bisa jadi cukup, bisa jadi juga tidak cukup ya untuk memulai, paling tidak memulai untuk menyelesaikan masalah Papua yang lebih komprehensif. Pertama misalnya penyelesaian pelanggaran HAM atau bahkan memulai dialog ya, dialog yang komprehensif termasuk isu pelanggaran HAM, isu sejarah dan sebagainya dengan stakeholders di Papua. Itu saya kira kalau bisa dilakukan akan baik bagi upaya membangun perdamaian Papua yang lebih sustainable. Oke. Tadi kalau boleh saya meringkas sedikit, Mas Hai kan menjelaskan ternyata pendekatan yang dipakai negara itu basisnya kesejahteraan dan keamanan. Tapi ternyata itu menunjukkan one man show, yang mana masyarakat lebih percaya kepada Presiden Jokowi. Gitu. Nah, melihat fenomena itu, Mas, kira-kira apa yang harus dilakukan negara untuk mengevaluasi pendekatan-pendekatan mereka yang sudah dilakukan tadi, Mas? Ya,
ada modal besar yang dimiliki oleh presiden ya, oleh Pak Jokowi dalam hal ini. Ada kepercayaan masyarakat Papua yang mulai tumbuh pada beliau sejak periode awal dan itu semakin menguat. Di 2014 itu kalau tidak salah Jokowi mendapat 70% suara di Papua. Lalu di 2019 naik menjadi 90,2% di Provinsi Papua. Ini kan satu bukti bahwa masyarakat Papua menaruh kepercayaan besar terhadap presiden, menaruh harapan besar terhadap presiden. Meskipun pada saat yang sama masyarakat Papua tidak percaya terhadap institusi-institusi negara yang lain ya, kepada kepolisian, kepada TNI, pada pengadilan misalnya. Jadi tidak bisa jadi tidak masyarakat Papua masih memiliki distrust ya, tetapi kepada presiden, kepada Pak Jokowi itu ada trust yang begitu besar. Nah, ini mestinya bisa dikonversi kemudian ya, entah bagaimana caranya juga saya mungkin kita perlu diskusi lebih panjang bagaimana caranya mengkonversi kepercayaan terhadap individu pada sosok Presiden Jokowi kemudian berubah menjadi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kepada negara. Nah, itu PR besarnya saya kira. Wah, aku pribadi sih setuju Mas kalau mau ada diskusi lebih panjang nanti kita bikin edisi kedua ya. Siap. Ya, kalau udah selesai PPKM ya, biar bisa sambil ngopi-ngopi gitu loh. Iya, setuju banget. Nah, Mas kembali ke persoalan tentang pembangunan dan kesejahteraan. Bulan April kemarin, Mendagri itu membuat wacana untuk melakukan pemekaran wilayah Papua menjadi 6 provinsi. Nah, alasannya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Nah, kira-kira Mas Hayi gimana nih melihat wacana ini? Kira-kira sudah tepat atau belum? Ya, pemekaran provinsi ini selalu kontroversial. Ya, berbeda dengan pemekaran kabupaten. Di kabupaten dan kota di Papua. Ketika saya melakukan penelitian tahun 2018 itu sebagian besar responden yang saya tanya, informan yang saya tanya, mereka menolak pemekaran provinsi karena menganggap belum SDM-nya belum cukup, Papua belum punya SDM yang cukup, kemudian juga isu kemudian mereka akan merasa terpecah-pecah begitu ya. Tetapi tidak dengan pemekaran kabupaten. Pemekaran kabupaten lebih diterima karena bagi mereka kehadiran pemerintah kabupaten ini adalah upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan. Ya ada betulnya ya, kita yang belajar ilmu pemerintahan paham betul bahwa fungsi-fungsi pelayanan publik yang langsung kepada masyarakat itu dideliver oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan ya, bukan oleh pemerintah provinsi. Belakangan dalam Undang-Undang 23 2014 memang ada beberapa kewenangan, misalnya pendidikan pada level SMA itu ditarik ke kewenangannya ke level provinsi, dari kabupaten ke level provinsi. Tetapi kewenangan publik dasar mayoritas itu berada pada level kabupaten dan kota. Sehingga saya lihat memang cukup beralasan kenapa masyarakat Papua lebih mendukung pemekaran kabupaten dibanding pemekaran provinsi. Ya. Hanya saja kita tahu ada desakan memang dari sebagian elit di Papua untuk membentuk provinsi baru di Papua ya, terutama setelah pertemuan 60 atau 61 tokoh Papua dengan Presiden Jokowi waktu itu 2019 September ya, pasca rentetan kerusuhan di Papua itu kan ada pertemuan ya yang melibatkan 60 sekian elit Papua dengan presiden di istana dan tercetus gagasan untuk membentuk beberapa provinsi di Papua. Itu. Nah ini poin terakhir Mas, kira-kira untuk menanggulangi. Nah dari semua usaha atau pendekatan yang dilakukan pemerintah tadi, kira-kira apalagi sih PR yang harus dilakukan negara untuk menanggulangi gejolak ini? Gitu. Dan termasuk juga masyarakat kalau boleh sekalian. Ya, itu a good point. Selama ini kan kalau bicara Papua selalu kemudian kita menempatkannya berhadapan-hadapan dengan negara ya, Papua vis-a-vis negara begitu.
Dan saya kira kalau kita menggunakan perspektif legitimasi misalnya yang lebih luas soal social cohesiveness segala macam itu, ini sebaiknya tidak hanya persoalan negara gitu. Papua menjadi bagian dari bangsa ini itu harusnya menjadi persoalan kebangsaan gitu ya. Harusnya menjadi concern bagi semua warga bangsa ya. Dan menurut saya akan di tengah tingginya distrust terhadap negara tadi, upaya mengikis distrust ini bisa dimulai dari interaksi sesama warga bangsa ya. Dan bisa dilakukan oleh siapapun yang berinteraksi dengan orang Papua, kan tidak harus di Papua sana, tapi bagaimana misalnya masyarakat Jogja di sini memperlakukan atau berinteraksi dengan mahasiswa masuk Papua atau saudara-saudara dari Papua yang sedang berada di Jogja ya. Ini akan menciptakan impresi kan, interaksi dengan sesama warga bangsa yang lain akan menciptakan impresi di antara masyarakat Papua, apakah mereka dianggap sebagai bagian dari warga bangsa atau tidak, atau merasa tetap diperlakukan berbeda, gitu kan? Kalau misalnya kita prihatin ya, misalnya anak mahasiswa cari kos aja susah, ketika anak-anak Papua yang cari kos sering ditolak-tolak, gitu kan, dengan berbagai macam stigma dan stereotip, kan? Itu akan membuat mereka semakin merasa bukan menjadi bagian dari bangsa ini. Ya kan, dan semakin menguatkan mereka keinginan untuk memisahkan diri, padahal bisa jadi mereka tidak pernah secara langsung merasakan penindasan negara ya. Mereka yang mahasiswa sekarang kan barangkali kelahiran tahun 2000 ya, tahun 2000-an barangkali 2000 kemarin, itu setelah otonomi khusus diterapkan, setelah begitu banyak perhatian pemerintah diberikan kepada Papua, begitu banyak kemudahan dan akses diberikan kepada masyarakat Papua, dan anehnya anak-anak milenial ini, generasi milenial ini tetap saja merasa punya sentimen negatif terhadap bangsa, terhadap Indonesia ya. Barangkali dugaan saya karena interaksi keseharian mereka dengan warga Indonesia di sini tidak memberikan impresi positif gitu pada mereka. Bahkan mereka misalnya mengalami diskriminasi, mengalami sering dicemooh, diledek segala macam kan, termasuk kasus Surabaya yang 2019 itu yang kemudian merembet menjadi kerusuhan sosial di banyak tempat di Papua. Saya kira itu Mbak Esti. Jadi betul sekali bahwa ini sebaiknya tidak hanya menjadi ranah negara, tetapi kemudian menjadi tanggung jawab seluruh warga negara. Nah, kalau boleh saya refleksikan dan simpulkan, jadi sebenarnya di tengah kompleksitas akar permasalahan Papua yang bisa kita lihat dari sejarah, pelanggaran HAM, pelayanan publik, serta marginalisasi ini, sebenarnya bisa dilakukan upaya melalui interaksi antar sesama warga atau bangsa ya, kalau pinjam istilahnya Mas Hai. Karena biar bagaimanapun masalah Papua ini adalah masalah kebangsaan, bukan serta-merta masalah politik saja. Ya. Gitu ya Mas ya. Ya, persis. Nah, mungkin untuk yang terakhir Mas, untuk closing statement dari Mas Hai, apakah ada? Ada dong. Ya, ini ya saya rasa bagus diskusi semacam ini supaya juga semakin membuat awareness dari teman-teman ya, mahasiswa, sivitas akademik maupun siapapun audiens forum ini nanti, supaya melihat lebih lebih punya bayangan soal persoalan Papua secara lebih komprehensif, dan kemudian mampu juga mengambil bagian, yang penting ini, mengambil bagian dalam proses perdamaian di Papua. Jangan membayangkan proses perdamaian Papua itu sesuatu yang highly political, yang hanya itu ranahnya Kemenko Polhukam lah itu gitu ya. Bukan itu, tapi ini juga bisa kita bangun secara ini ya, dalam interaksi keseharian ya, everyday legitimacy istilahnya itu. Legitimasi itu dibangun dari interaksi keseharian kita dengan sesama warga bangsa. Dalam hal ini tentu saja teman-teman dari Papua. Bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai
our fellow nations ya, our fellow citizen ya, sesama warga negara Indonesia gitu. Oke. Sungguh menarik banget Mas. Dapat kata kunci satu lagi tadi, everyday legitimation gitu. Nah mungkin untuk diskusi kali ini kita akhiri sampai di sini, Mas Haji. Terima kasih sekali atas waktunya dan paparannya, sungguh sangat membantu. Dan kalau ibaratnya itu ikut mengademkan konflik di Papua. Gitu. Jadi untuk melihat konflik Papua itu nggak harus dari sisi yang bersenjata ataupun dari sisi militer gitu ya. Nah, mungkin saya akhiri dulu ya Mas ya. Oke, makasih ya Mbak Esti, sehat-sehat selalu, jangan lupa bahagia. Jangan lupa Mas istirahat dari Zoom terus Mas. Ya itu. Oke. Bye, dadah. Bye Mas. Ya, itu tadi diskusi kita dengan Mas Ayi tentang mengapa Papua terus bergejolak. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti diskusi kita sampai akhir. Jangan lupa untuk melihat seri Polgov Talk lainnya hanya di YouTube DPP UGM. Sampai jumpa.